Berjumpa lagi dengan saya Ibu Frenti Sitohang. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun kita belajar dari rumah. Sudah siap menerima pelajaran dari Ibu untuk hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Anak-anak lipat tangannya ya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika pada saat ini Tuhan masih beri kesehatan, bahkan kami bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kami. Sertai kami dimanapun saat ini kami berada, biarlah kami semua boleh belajar, boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Supaya lebih semangat lagi, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, anak-anak, apakah pesan dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi? Lagu Kita Kerja Sama-sama. Ya, kerjasama membuat hati menjadi senang. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena dengan pekerjaan kita akan menjadi lebih cepat untuk selesai. Kemudian lagu tadi juga berpesan agar kita bekerja semuanya buat Tuhan. Ya, alangkah baiknya memang kita semua menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu adalah. Nah, anak-anak Ibu, materi kita hari ini berhubungan dengan lagu yang sudah tadi kita nyanyikan, yaitu saling menolong dalam keluarga. Bacaan Alkitabnya tertulis di Galatia 6 ayat 2, Yohanes 2 ayat 1 sampai 15. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya, dibuka ayat-ayat yang ada di layar ini. Persiapkan Alkitabmu, dibuka ayat-ayat Alkitabnya ya. Baik, anak-anak Ibu, melalui pembelajaran hari ini, anak-anak akan mampu mengimani bahwa menolong anggota keluarga adalah hukum Kristus. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan alasan saling menolong anggota keluarga. Ketiga, menyebutkan contoh-contoh menolong anggota keluarga di rumah. Yang keempat, mengetahui kisah dalam Alkitab tentang menolong orang tua.
Yang kelima, menceritakan kembali kisah tentang menolong orang tua. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mempraktekkan sikap menolong dalam keluarga. Jadi, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi kita hari ini. Anak-anak ibu mau tanya, pernahkah kalian menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah? Nah, bagaimana perasaanmu ketika menolong ayah, ibu, kakak, atau adik? Selanjutnya ibu mau tanya lagi, mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, atau adikmu itu? Ayo, ceritakan salah satu pengalamanmu saat menolong di rumahmu. Anak-anak ibu percaya kalian pasti pernah bahkan sering menolong anggota keluargamu di rumah. Misalnya dalam beberapa gambar berikut ini. Nah, yang pertama ini ada gambar mencuci piring. Ini mungkin sudah menjadi pekerjaan rutin ya. Ternyata mencuci piring itu juga sebagai salah satu kegiatan kita menolong anggota keluarga di rumah. Jadi kalau disuruh cuci piring rajin ya, jangan ada yang malas-malas ya. Nah, yang kedua, menjaga adik. Ini ada gambar menggendong adiknya. Nah, ini mungkin ada bagi sebagian yang masih punya adik yang kecil-kecil, sering disuruh oleh orang tuanya untuk menjaga adiknya. Nah, gambar berikutnya ini ada anak-anak sedang bekerja di ladang. Ini kegiatan yang sering, apalagi di tempat kita ini masih banyak lahan pertanian dan ini mungkin sering anak-anak kami lakukan ya. Nah, ini gambar membersihkan pekarangan rumah. Ya, inilah beberapa contoh kegiatan gambar menolong dalam anggota keluarga. Nah, apakah cuma ini kegiatan menolong dalam anggota keluarga? Tentunya tidak anak-anak, masih banyak hal-hal yang sering kita lakukan, yang boleh kamu lakukan untuk menolong anggota keluargamu ya. Oke, ternyata anak-anak ibu, kalian tahu nggak? Yesus itu mau menolong anggota keluarganya. Yesus itu mau menolong Ibu Maria. Nah, sekarang kita simak kisahnya ya. Anak-anak duduk yang manis agar kita bisa mendengarkan, bisa menyaksikan bagaimana cerita Yesus menolong keluarganya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Oke anak-anak, demikian ceritanya. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya tentang video tadi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, pertolongan apakah yang diminta Maria untuk dilakukan Yesus pada saat pesta perkawinan di kota Kana? Pertolongan apakah yang diminta Maria untuk dilakukan Yesus pada saat pesta perkawinan di kota Kana? Benar sekali anak-anak. Maria meminta agar Yesus menolong orang-orang yang di pesta itu, menolong yang punya perjamuan itu karena mereka kehabisan anggur. Nah, apakah Yesus mau untuk melakukannya? Ya, Yesus mau. Yesus mau. Dia membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Nah, baik anak-anak Ibu, apa sih sebenarnya arti dari menolong? Menolong adalah tindakan memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Dalam arti meringankan beban penderitaan orang lain. Jadi anak-anak, menolong ini bisa kita lakukan, boleh kamu lakukan dalam banyak hal. Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk tenaga atau juga pikiran. Memberikan pendapat itu juga bisa sebagai salah satu kegiatan menolong. Selanjutnya, mengapa kita harus saling menolong? Apa sih penyebabnya? Kenapa kita harus saling menolong? Baik, yang pertama, kita harus menolong karena Yesus sendiri suka menolong. Kita mengikuti teladan Yesus. Nah, kita sudah tahu tadi Yesus sendiri suka menolong ibunya, bahkan menolong banyak orang. Kemudian yang kedua, itu adalah perintah Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2. Anak-anak sudah buka Alkitabnya? Di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Jadi ada satu perintah bahwa itu adalah kewajiban kita untuk menolong. Yang ketiga, kita menolong karena kita adalah makhluk sosial.
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Sekarang kita bisa saja menolong orang lain, suatu saat kita juga pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Anak-anak, apa manfaat saling menolong? Ternyata saling menolong itu memiliki manfaat. Yang pertama, pekerjaan akan terasa ringan. Ini sudah pasti, karena segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan bersama-sama itu akan menjadi lebih cepat selesai, menjadi terasa ringan atau gampang untuk kita kerjakan. Yang kedua, manfaatnya membuat orang lain senang. Ini sudah pasti anak-anak, apalagi orang yang kita tolong. Orang yang membutuhkan pertolongan itu pasti akan senang ketika dia mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, hati kita senang. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu untuk menolong orang lain. Dan yang keempat, yang lebih penting, manfaat yang kita dapatkan adalah Tuhan senang. Sudah pasti, Tuhan senang dengan anak-anak yang suka mau menolong sesamanya, tidak hanya menolong anggota keluarganya. Nah, anak-anak ibu, seperti tadi yang sudah kita katakan, yang sudah ibu katakan bahwa kalian sering sekali melakukan kegiatan menolong. Beberapa hal ini contoh menolong dalam keluarga, misalnya membersihkan tempat tidur, ini boleh kamu lakukan setiap bangun pagi. Mencuci piring, ini juga sudah sering untuk dilakukan. Menyapu rumah, membantu ibu di dapur, atau bahkan membantu orang tua di ladang. Ingat anak-anak, tidak hanya kelima hal ini saja ya. Banyak hal yang bisa kita ambil atau kita lakukan sebagai kegiatan menolong di dalam keluarga. Intinya kita meringankan beban orang lain. Jadi anak-anak ibu harap kalian mulai dari sekarang membiasakan diri untuk mau menolong sesama, menolong keluargamu, seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 yang berkata, "Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Itulah kesimpulan materi pelajaran kita hari ini. Marilah kita saling menolong dalam keluarga, tidak hanya keluarga di rumah, tetapi juga bagi semua orang. Oke, anak, itulah materi kita. Dan sebagai tugasmu, yang pertama, ceritakan kembali kisah Yesus menolong Maria. Dan yang kedua, ada 5 soal yang harus kamu kerjakan di buku PR-mu. Kerjakan dengan baik ya anak-anak ibu. Nanti ceritanya boleh kamu kirimkan dalam bentuk video kepada ibu ya. Oke, agar pelajaran kita tutup, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran kami pada hari ini. Mengajar kami agar kami mau untuk saling menolong sesama kami, tidak hanya keluarga kami saja. Mampukan kami Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa selalu mengingatkan kami, agar kami tahu bahwa bertolong-tolongan itu adalah perintah Tuhan, agar kami mampu untuk menjalankan hukum-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Kita masih membahas tentang saling menolong dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati.